Salam, bertemu kembali dalam renungan Suara Pengharapan. Tema renungan kita pada hari ini adalah masuk surga tanpa usaha. Barangkali sesetengah orang pada saat mendengar tema ini merasa sangat terkejut karena bagaimana mungkin orang dapat masuk surga tanpa melakukan sesuatu usaha. Karena menurut logik akalnya, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat dicapai dan diperoleh tanpa melakukan sesuatu usaha. Maka dari logik inilah maka disimpulkan bahwa demikian pula dengan keselamatan itu. Mereka mengatakan tidak ada seorang pun yang diselamatkan masuk surga dengan tidak melakukan sesuatu usaha. Oleh itu manusia katanya harus berusaha sedaya upaya bekerja keras, beragama dan berbuat baik dengan harapan dapat mengumpulkan pahala dan masuk surga. Namun ada dua hal yang sering dilupakan oleh mereka. Bahwa yang pertama, kita ini adalah manusia fana yang tidak sempurna. Jadi apapun pekerjaan kita, bagaimana keras pun kita bekerja, berbuat baik, taat beragama, tidak mungkin segala usaha kita itu sungguh-sungguh sempurna dan dapat memuaskan hati Allah yang sungguh-sungguh sempurna itu. Yang kedua, surga itu adalah milik mutlak Allah. Dan dia berhak memberikan kepada siapa saja yang dia berkenan memberikannya. Jadi saudara-saudaraku dalam Kristus, dasar pemberian keselamatan dari Allah itu kepada manusia adalah hanya karena kasih karunia semata-mata. Ia tidak tergantung kepada apa yang dapat dilakukan oleh manusia, tetapi sepenuhnya tergantung kepada Tuhan. Dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, dan jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, dari ayat ini kita dapat menemukan dua fakta penting tentang keselamatan. Fakta penting yang pertama adalah keselamatan itu bukan hasil usaha manusia. Karena itu jangan ada seorang pun yang membanggakan diri. Iman kita, pertobatan kita, dan keselamatan kekal yang kita miliki dan peroleh bukan semata-mata karena kehebatan kita, atau bukan karena kebaikan kita sendiri. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Karena itu jangan ada orang yang memegahkan diri seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-9. Semua ini terjadi bukan karena apapun yang kita kerjakan, sehingga kita sama sekali tidak boleh bermegah diri. Barang siapa bermegah diri, tidak boleh bermegah karena dirinya sendiri, melainkan harus memegahkan di dalam Tuhan. Tidak ada tempat bagi manusia untuk bermegah atas kemampuan dan kekuatannya sendiri, seolah-olah ia berbuat sesuatu sehingga layak untuk dikenan begitu rupa oleh Allah. Saudara-saudaraku, yang kedua, fakta penting yang kedua adalah Allah itu amat kaya dengan rahmat belas kasihan. Dalam Efesus pasal 2 ayat 4 tertulis,
tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Saudara, Allah sendirilah yang mengadakan perubahan yang besar dan menggembirakan ini. Dan kasih-Nya yang besar itu yang menjadi sumber dan mata air dari perubahan tersebut. Dari situlah Dia memutuskan untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada kita. Saudaraku, kasihlah yang menyebabkan Dia berbuat baik terhadap kita yang dipandang hanya sebagai makhluk ciptaan. Sedangkan rahmat memandang kita sebagai makhluk yang murtad dan malang. Perhatikan, kasih Allah yang kekal atau kehendaknya yang baik terhadap ciptaannya merupakan mata air yang darinya semua rahmatnya mengalir kepada kita. Kasih Allah adalah kasih yang amat besar, dan rahmatnya adalah rahmatnya yang melimpah, begitu besar tidak terlukiskan, dan begitu berlimpah tidak habis-habisnya. Maka oleh kasih karunia kita semua ini diselamatkan oleh Tuhan. Dan oleh kasih karunia itu kita diselamatkan karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu semua adalah pemberian Allah. Saudaraku, perhatikan ini. Setiap orang yang sudah diubahkan adalah orang berdosa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka inilah maksud Tuhan membawa kita kepada kemerdekaan dari dosa dan murka. Maka mereka, kita semua, dibawa ke dalam keselamatan dan melalui kasih karunia telah diberi hak untuk menikmati kebahagiaan kekal. Kasih karunia yang menyelamatkan mereka adalah kebaikan perkenanan Allah yang diberikan secara cuma-cuma dan sesungguhnya tidak layak mereka terima. Dan Dia menyelamatkan mereka bukan karena beragama semata-mata, melainkan karena melalui iman kepada Yesus Kristus. Dengan cara itu, mereka boleh ambil bahagian dalam berkat Injil yang luar biasa. Baik iman maupun keselamatan yang sangat dipengaruhi oleh iman tersebut adalah pemberian Allah. Saudaraku, tujuan iman yang begitu luar biasa ditunjukkan melalui pewahyuan ilahi dan ditegaskan oleh kesaksian dan bukti yang telah diberikan Allah kepada kita. Kepercayaan kita akan keselamatan dan keselamatan yang kita peroleh melalui iman sepenuhnya disebabkan oleh pertolongan dan anugerah ilahi. Allah telah mengatur semuanya sehingga tampak bahwa segala sesuatu berasal dari kasih karunia. Saudara-saudaraku dalam Kristus, apakah dengan mengimani bahwa keselamatan masuk surga itu hanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, maka kita menidakkan segala usaha dan perbuatan-perbuatan baik? Sesungguhnya segala usaha dan perbuatan-perbuatan baik itu harus dan wajib ada di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Tetapi yang diyakini oleh orang-orang Kristen adalah bukan perbuatan baik itu, bukan usaha-usaha itu yang memberikan jaminan keselamatan masuk surga. Tetapi yang memberikan jaminan masuk surga itu adalah karena Tuhan itu sendiri yang memberikan kasih karunia-Nya.
Segala perbuatan baik dan amal ibadah itu adalah buah atau hasil dari pertobatan karena kasih karunia Allah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu yang begitu besar buat kami, sehingga kami memperoleh kemenangan dan kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami yang dahulunya diperhamba oleh kuasa setan iblis, saat ini dimerdekakan karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudaraku pendengar dimanapun mereka berada, supaya mereka semakin hari semakin terbuka mendengar dan menerima kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Kalau ada di antara mereka yang sakit, kami mohon tangan Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Kalau ada di antara mereka yang sedang di dalam kesusahan, Engkau hiburkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.